Selamat siang pemirsa, Buletin TNI Angkatan Darat kembali hadir ke hadapan Anda edisi 9 November 2015. Bersama saya Serdakwat Lydia dan rekan saya Serdakwat Rizka Nurjana. Dan saya Serdakwat Imo. Selama 30 menit ke depan kami informasikan berita di segmen 1, dialog di segmen 2, dan feature serta serba-serbi di segmen 3. Pemirsa, kami awali berita yang pertama. Kontingen Komando Pasukan Khusus Kopassus meraih juara umum dalam Lomba Tembak Piala Kasat tahun 2015 dengan meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Lomba ini ditutup langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Kasat Jenderal TNI Mulyono di Divisi Infanteri 1 Kostrat, Cilodong, Jawa Barat, Jumat lalu. Berikut berita selengkapnya. Juara 2 diraih kontingen Divisi Infanteri 1 Kostrat dengan meraih medali 5 emas, 5 perak, dan 1 perunggu. Sedangkan juara 3 diraih kontingen Kodam 5 Brawijaya dengan perolehan medali 2 emas dan 2 perunggu. Kasat Jenderal TNI Mulyono mengucapkan selamat kepada prajurit dan tim yang berhasil keluar sebagai pemenang pada Lomba Tembak Piala Kasat ini. Dan kepada prajurit dan tim yang belum berhasil, Kasat mengatakan prestasi tertinggi tidaklah bisa dicapai secara instan, tetapi diperoleh melalui latihan yang keras, terarah, dan terukur dengan perencanaan matang. Kasat mengharapkan bakat dan bibit petembak yang lahir dari kegiatan Lomba Tembak Piala Kasat ini akan mampu menggantikan para petembak senior yang telah banyak menyumbangkan prestasi dan kebanggaan bagi tim TNI Angkatan Darat. Lomba Tembak Piala Kasat ini berlangsung sejak tanggal 24 Oktober, mempertandingkan kategori senapan dan pistol, baik perorangan maupun beregu. Selama mengikuti lomba tembak, para peserta bekerja keras, penuh kegigihan, keuletan, dan semangat juang yang tinggi dalam berkompetisi secara sehat dan sportif untuk menunjukkan kualitas perorangan maupun tim dalam bidang menembak sebagai salah satu kemampuan dasar prajurit profesional. Pada kesempatan ini juga dipertandingkan lomba tembak beregu 25 meter pistol yang diikuti oleh perwira tinggi dengan sasaran plat besi. Keluar sebagai juara 1 Pangdam 16 Patimura, Dirkodika TNI Angkatan Darat, dan Kadis Penat, sedangkan juara 2 Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrat, Pangdam Iskandar Muda, dan Inspektur Jenderal Angkatan Darat. Kepala Staf Angkatan Darat, Kasat Jenderal TNI Mulyono, melepas tim lomba tembak Asian Armies Rifle Meet ARM ke-25 ke Bangkok, Thailand di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta, Senin lalu. Berikut liputannya. Lomba tembak Angkatan Darat negara-negara ASEAN yang biasa disebut ASEAN Army Rifle Meet atau AARM ini merupakan agenda yang disepakati bersama Angkatan Darat negara-negara ASEAN untuk diselenggarakan setiap tahun secara bergiliran. AARM merupakan kegiatan yang bersifat internasional dan menjadi tolak ukur profesionalisme prajurit Angkatan Darat negara-negara ASEAN dalam bidang menembak. Keikutsertaan tim TNI Angkatan Darat dalam lomba ini secara langsung membawa nama harum bangsa dan negara khususnya TNI Angkatan Darat di kancah internasional. Kasat Jenderal TNI Mulyono mengatakan, kegiatan AARM ke-25 ini, kontingen TNI Angkatan Darat harus memiliki tekad untuk mempertahankan supremasi juara umum yang selalu diraih selama 7 kali berturut-turut pada penyelenggaraan AARM sejak tahun 2008 lalu. Menurut Kasat, pencapaian prestasi tersebut jangan jadikan beban, tetapi untuk dijadikan sebagai semangat dan motivasi untuk bekerja lebih keras dengan penuh kesungguhan agar dapat menunjukkan prestasi yang terbaik. Kasat mengharapkan kontingen TNI Angkatan Darat selalu menjunjung tinggi sportivitas lomba, memelihara dan meningkatkan sikap disiplin, tetap semangat sehingga prestasi akan dicapai secara terhormat. Menurut Kasat, hal ini untuk mengingatkan pada penyelenggaraan Lomba Tembak Australian Army Skill at Arms Meeting atau AASAM bulan Juni lalu di Pukapunyal, Australia, ada upaya dari tim petembak negara lain untuk mengganggu kemenangan kontingen TNI Angkatan Darat.
Menteri Pertahanan Ria Mizat Riyakudu didampingi Komandan Korem 062 Tarumanegara Kolonel Infantri Sudarmadi, panen raya padi hibrida kelompok tani Mandalwangi di Desa Mandalsari, Kabupaten Bandung Barat, Kamis lalu. Berikut berita selengkapnya. Menteri Pertahanan Ria Mizat Riyakudu mengatakan kecukupan pangan bagi masyarakat akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Ketika masyarakat sejahtera, maka akan tumbuh sikap kecintaannya kepada tanah airnya. Dengan demikian, masyarakat Indonesia akan senantiasa siap menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Muaranya adalah akan tercipta suatu kondisi yang dapat memperkokoh pertahanan negara. Menhan menegaskan keberhasilan petani mengelola lahan dan sawah sampai dengan panen merupakan sumbangsih yang nyata dalam rangka mencegah kelangkaan pangan. Apabila kecukupan pangan terpenuhi, maka gejolak sosial akibat kelangkaan pangan akan dapat dihindari. Menurut Menhan, para petani telah memberikan kontribusi membangun bangsa atau dengan kata lain telah ikut mendukung program bela negara. Karena bela negara dapat diwujudkan dengan berbagai cara, termasuk sebagai petani yang bekerja keras dan sukses. Inilah wujud bela negara para petani sebagai salah satu komponen bangsa dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI dan juga sudah menjawab ajakan Presiden, ayo kerja. Panen raya ini merupakan hasil dari harmonisasi antara kelompok tani bersama penyuluh pertanian di Kabupaten Bandung Barat dan juga Babinsa TNI Angkatan Darat. Di bawah langsung binaan Menteri Pertahanan, keberhasilan panen raya di Desa Mandalasari juga tak lepas dari peran dan kerjasama berbagai pihak, antara lain produsen varietas padi hibrida Sembada 168, penyuluh pertanian, dan Babinsa yang rutin mengawal. Pemirsa, selanjutnya saksikan dialog di segmen 2. Tetaplah di Buletin TNI Angkatan Darat. Tugas pokok TNI Angkatan Darat adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Berbuat yang terbaik, berani, tulus, dan ikhlas. Bersama rakyat, TNI Angkatan Darat kuat. Bersama TNI Angkatan Darat, rakyat damai dan sejahtera. Pemirsa, telah hadir di studio Kolonel CKM Dr. Iqbal Juni Antara, spesialis ortopedi dan traumatologi Kasubdit Biniankes Direktorat Kesehatan Angkatan Darat. Kita akan bincang-bincang tentang pelayanan kesehatan di jajaran TNI Angkatan Darat. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Terima kasih Bapak telah hadir di studio kami. Terima kasih. Saya memiliki beberapa pertanyaan nih Pak tentang bagaimana pelayanan kesehatan bagi seluruh personil jajaran TNI Angkatan Darat Pak. Yang pertama itu apa saja sih Pak tugas-tugas ataupun peran kesehatan untuk mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat Pak? Begini, kita mesti berawal dari tugas pokok kesehatan Angkatan Darat. Ya. Jadi kesehatan Angkatan Darat adalah salah satu badan pelaksana TNI Angkatan Darat.
Jadi otomatis tugas pokok Kesehatan Angkatan Darat itu adalah melaksanakan juga tugas pokok TNI Angkatan Darat. Jadi secara menyeluruh seperti ini. Tugas pokok Kesehatan Angkatan Darat adalah melaksanakan pembinaan kesehatan kepada prajurit PNS dan keluarganya dan pembinaan kesatuan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. Berarti ada dua ini Pak, satu personil, satu ya, satuannya. Betul. Jadi personilnya terdiri dari prajuritnya sendiri, PNS-nya dan keluarganya, dan kesatuan, pembinaan kesatuan. Ya. Betul. Bagaimana pelayanan kesehatan saat ini Pak bila dihadapkan dengan BPJS? Menurut aturan BPJS Kesehatan itu ada undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS. Itu TNI otomatis menjadi peserta anggota dari BPJS Kesehatan. Jadi kalau kita bisa cerita pesertanya itu, kalau kita bisa lebih detail lagi, pesertanya itu ada peserta yang namanya PBI, penerima bantuan iuran, dan peserta non PBI. Maksudnya apa itu Pak? PBI itu penerima bantuan iuran itu seperti fakir miskin, orang yang tidak mampu, nah itu termasuk PBI. Kalau yang non PBI atau yang bukan PBI adalah yang seperti ini, TNI ini termasuk peserta yang non PBI yang penerima upah. Jadi TNI, Polri, pegawai negeri, nah itu termasuk non PBI yang menerima upah. Jadi demikian menurut itu Undang-Undang 24 tahun 2011 tentang BPJS. Saya tertarik mengenai iurannya itu ya Pak ya. Kalau saya dengar atau saya dari umum misalnya ya, mereka ada membayar setiap bulan, misalnya ada tingkatannya gitu ya Pak ya? Ada yang 42.500, ada yang... Kalau untuk anggota TNI sendiri bagaimana Pak? Kalau anggota TNI kan otomatis kalau sebelum era BPJS itu kan kita 2%. 2% dipotong dari gaji pokok. Nah, 2% dipotong dari gaji pokok. Kemudian itu kalau sebelum era BPJS ada namanya dikelola dalam DPK dan RBK. DPK ya. DPK itu apa? Dana Pemeliharaan Kesehatan. Nah, sekarang era BPJS 2% itu langsung diambil alih oleh BPJS Kesehatan. Jadi langsung digunakan sebagai peserta iuran. Nah, itu dianggap sebagai iuran. Nah, kita 2% itu diambil alih langsung oleh BPJS Kesehatan. Langsung potong gaji ya Pak? Iya, langsung potong gaji pokok itu. Apa saja yang sudah dilakukan Kesehatan Angkatan Darat ini supaya prajurit TNI Angkatan Darat supaya tetap sehat gitu? Tetap sehat ya? Iya. Sebenarnya supaya tetap sehat itu sudah dari awal. Sebelum dari prajurit sudah kita melakukan upaya kesehatan. Dari rekrutmen awal. Mulai dari rekrutmen kita prajurit, sebelum menjadi prajurit kan rekrutmen ya, diseleksi. Termasuk diantaranya adalah seleksi bidang kesehatan. Werving. Jadi begitu menjadi prajurit dia udah sehat. Nah, setelah menjadi prajurit, upaya apalagi kesehatan Angkatan Darat yang dilakukan supaya tetap prajuritnya sehat. Nah, kita ada yang namanya Rikes. Rikes mulai dari Rikes berkala, 1 sampai 2 kali dalam setahun Rikes berkala. Sudah jadi prajurit nih, kalau kita melakukan penugasan luar negeri, tugas operasi, tugas belajar, kita di Rikes juga. Rikes namanya ada Rikes Pratugas. Nah, selesai melaksanakan tugas, ada Rikes berikutnya, Rikes Purna Tugas. Itu sehingga kita berharap prajurit TNI Angkatan Darat itu selalu prima. Pertama ada kesehatan selalu prima, sehingga dia bisa melaksanakan tugas dengan baik. Gitu. Kesehatan Angkatan Darat juga pasti akan melayani masyarakat umum ya Pak? Itu apa saja kegiatan itu Pak? Iya, jadi kita beranjak dari tugas pokok TNI AD. Tugas pokok TNI AD kan pertahanan negara, melindungi warganya di wilayah darat, ya, di wilayah darat. Nah itu melalui OMP dan OMSP. OMP itu operasi militer untuk perang, dan OMSP operasi militer selain perang. Nah, kita dalam keadaan aman seperti ini kita melaksanakan OMSP. Di antaranya OMSP itu ada yang namanya karya bakti untuk masyarakat. Salah satu yang di karya bakti itu ada kesehatannya. Kesehatannya itu ikut bergabung dalam karya bakti itu untuk masyarakat umum. Misalnya apa? Misalnya kita melaksanakan
pengobatan gratis di suatu tempat, misal kemudian operasi katarak, operasi bibir sumbing, kesehatan gigi dan mulut, kemudian apalagi kitanan massal. Nah itu semata-mata untuk masyarakat umum. Jadi kita tetap berperan kesehatan. Seperti contohnya sekarang ini lagi rame-ramenya penanggulangan asap. Kita Jonkes itu jadi dikirim ke situ. Ya, Batalion Kesehatan kita juga dikirim ke Palangkaraya, ke Balikpapan, ke Pekanbaru. Kita kirim ke situ untuk di samping untuk mendukung prajurit yang bertugas melaksanakan pemadaman api asap itu, juga melayani pelayanan masyarakat umum, membuka pelayanan untuk pemeriksaan kesehatan umum gitu. Apa harapan Bapak ke depannya untuk supaya menjaga kesehatan bagi prajurit TNI Angkatan Darat ini, Pak? Ya, harapan kami dari jajaran kesehatan Angkatan Darat, ada ungkapan yang mengatakan bahwa kesehatan prajurit bukan segala-galanya. Tapi kalau segala-galanya tidak akan berarti kalau prajuritnya itu tidak sehat. Benar. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin melaksanakan tugas supaya prajurit tetap sehat, sehingga dia tuh bisa melaksanakan tugas secara prima. Harapan kita ke depannya Vaskes TNI Angkatan Darat seolah-olah menjadi rumahnya prajurit untuk berobat ke situ. Tapi untuk obat, apakah semua obat didukung gitu, Pak? Sekarang eranya BPJS, memang di PPK 1 ada 155 penyakit yang harus diselesaikan di sana. Nah, itu kalau seandainya tidak didukung oleh BPJS Kesehatan, sampai saat ini kita masih dukung dengan dana dari Yan Mas-Um. Dari kita ambilkan rumah sakit kita sendiri yang mendukung. Ya, dari rumah sakit kita sendiri yang mendukung itu. Jadi pulang juga pernah bawa resep. Kalau ada yang bawa resep, laporkan aja gitu. Menarik sekali, Pak. Saya garis bawahi ya, Pak ya. Nanti kalau ada tolong dilaporkan ke kesehatan, ke Ditkesan. Benar sekali. Menarik sekali bincang-bincangnya, Pak. Mungkin ini sangat menambah wawasan bagi pemirsa di rumah, khususnya bagi saya sendiri nih, Pak. Kesehatan prajurit bukanlah segala-galanya. Namun segala-galanya tidak akan berarti apabila prajurit tersebut tidak sehat. Semoga ke depan kesehatan Angkatan Darat lebih dapat meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh prajurit TNI Angkatan Darat. Sekian dialog kali ini. Saksikan feature dan serba-serbi di segmen 3, tetaplah di Buletin TNI Angkatan Darat. Terima kasih, Pak, atas bincang-bincangnya, menarik sekali. Terima kasih. Tugas pokok TNI Angkatan Darat adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Berbuat yang terbaik, berani, tulus, dan ikhlas. Bersama rakyat, TNI Angkatan Darat kuat. Bersama TNI Angkatan Darat, rakyat damai dan sejahtera. Pemirsa
Pemirsa, di segmen 3 ini kami hadirkan feature panen raya dan pemecahan rekor muri Rapak Karinding di wilayah Korem 062 Tarumanegara, serba-serbi tentang Komandan Kodim 0709 Kebumen, resmikan jembatan gantung Karangsambung, dan lomba peraturan baris berbaris tingkat SLTA se-Sumatera Barat. Berikut feature panen raya dan pemecahan rekor muri Rapak Karinding di wilayah Korem 062 Tarumanegara. Komandan Korem 062 Tarumanegara, Kolonel Infantri Sudarmadi, didampingi Bupati Ciamis Iing Syam Arifin, panen raya sekaligus menyaksikan pemecahan rekor muri Rapak Karinding secara kolosal di Dusun Kedung Waringin, Desa Waringin Sari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Ciamis, Jawa Barat, Minggu lalu. Dan Rem 062 Tarumanegara, Kolonel Infantri Sudarmadi mengatakan, saat ini, TNI aktif melakukan pendampingan terhadap kelompok tani dalam menyukseskan program pemerintah menyangkut ketahanan pangan. TNI Angkatan Darat bersama dengan seluruh jajaran terus melakukan pendampingan terhadap kelompok tani agar produksi pertanian terus meningkat. Sementara itu, Bupati Ciamis Iing Syam Arifin mengatakan bahwa Ciamis surplus beras. Target pengadaan beras tahun ini sebanyak 450.000 ton, lebih banyak dari kebutuhan. Hasil panen ini masih surplus 180.000 ton. Setelah melaksanakan panen raya, dan Rem 062 Tarumanegara bersama Bupati menjadi saksi pemecahan rekor muri oleh 1.112 peniup karinding dan 873 penari ronggeng gunung yang diperagakan secara kolosal di Blok Sawah Asem, Dusun Kedung Waringin, RT 0806, Desa Waringin Sari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, telah mampu memecahkan rekor muri. Jadi kami harap dari MURI, petugas bagian representatif Museum Rekor Dunia Indonesia, MURI, Triyono mencatat atraksi ini sebagai pementasan dengan jumlah peniup karinding dan penari ronggeng terbanyak di dunia. Menurutnya, yang lebih menarik pemecahan rekor ini mayoritas diperagakan oleh kawula muda. Karena biasanya pemuda zaman sekarang tidak tahu, bahkan tidak tertarik dengan kesenian lokal, cenderung lebih menyukai seni budaya asing. Dan Rem 062 Tarumanegara, Kolonel Infantri Sudarmadi mengatakan, pihaknya berkewajiban ikut serta melestarikan karinding dan tari ronggeng sebagai seni budaya Sunda dan melibatkan pemuda dalam pementasan ini. Karena ingin membesarkan seni budaya sendiri, terlebih pemuda selaku generasi penerus bangsa harus mau melestarikan budayanya dan jangan sampai membiarkan seni budayanya punah tergerus zaman. Bupati Ciamis Iing Syam Arifin mengatakan sangat bangga atas pemecahan rekor muri ini, terlebih kebanyakan pemainnya didominasi oleh pemuda. Seni ronggeng harus terus dilestarikan dan harus ada pewaris yang ahli sebagai penerus Nyi Ratmi. Rekor muri ini didedikasikan kepada segenap masyarakat Ciamis, Pangandaran, dan Kota Banjar. Pemecahan rekor muri ini selain melibatkan TNI, juga melibatkan Polri, siswa, serta komunitas karinding dan ronggeng di penjuru Jawa Barat seperti Cirebon, Sumedang, Sukabumi, dan Bandung hadir secara sukarela untuk memecahkan rekor muri karinding ini. Komandan Kodim 0709 Kebumen, Letnan Kolonel Infantri Putra Widya Winaya meresmikan jembatan gantung Karangsambung di Desa Totogan, Kabupaten Kebumen, Sabtu lalu. Berikut liputannya.
Dandim 0709 Kebumen, Letkol Infantri Putra Widya Winaya mengatakan jembatan gantung yang pembangunannya didanai Mr. Tony Rutiman dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya agar akses antar desa makin lancar. Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Asisten 1 Muhammad Pauji mengatakan bahwa jembatan gantung Tongtongan saat ini dapat digunakan oleh masyarakat sebagai penghubung antar desa. Jembatan yang baru diresmikan tersebut menyedot perhatian masyarakat karena sekian lama masyarakat menanti impian sebuah jembatan sebagai penghubung antar desa. Kini telah berfungsi dan dapat dipergunakan oleh masyarakat. Pembuatan jembatan gantung tersebut membutuhkan penyelesaian selama 30 hari dengan biaya 1,03 miliar dari Bank Swiss milik Mr. Tony Rutiman. SMA Negeri 1 Payakumbuh meraih juara pada perlombaan peraturan baris berbaris atau PBB, menerima piala dan rem cup kedua dan uang pembinaan 10 juta rupiah di Padang minggu lalu. Berikut liputannya. SMA Negeri 1 Payakumbuh rebut piala dan rem 032 Wirabraja Cup 2 lomba PBB tingkat SLTA se-Sumatera Barat. Juara kedua diraih SMA Negeri 2 Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai, menerima piala dan uang pembinaan Rp7.500.000. Juara ketiga, Madrasah Alia Negeri Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, menerima piala dan uang pembinaan Rp5 juta. Komandan Korem 032 Wirabraja, Brigjen TNI Widardo Hendro mengatakan, kegiatan perlombaan PBB tingkat SLTA se-Sumatera Barat yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda dilaksanakan setiap tahun dengan tujuan untuk menanamkan kembali disiplin dan nilai-nilai semangat bela negara. Pertandingan lomba PBB tingkat SLTA dilaksanakan sehari penuh, diikuti 19 kontingen yang merupakan perwakilan dari kabupaten dan kota se-Sumatera Barat di tempat di Korem 032 Wirabraja. Pemirsa, demikian Buletin TNI Angkatan Darat edisi 9 November 2015. Semoga informasi yang disampaikan dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan rasa cinta kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya Serdakwat Feni Grace dan rekan saya Serdakwat Putri Wira pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa Senin depan. Salam! Buletin TNI Angkatan Darat. Pemirsa, saat ini saya berada di bersama yang merupakan Saksikan Buletin TNI Angkatan Darat di Antara TV setiap hari Senin pukul 11.30 waktu Indonesia Barat.